perjalanan dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, di mana dinamika Pancasila ini dimulai dari sebelum masa zaman prakemerdekaan hingga zaman Orde Baru. Pancasila adalah sesuatu sebagai dasar negara yang merupakan pilar penyangga bagi suatu bangsa ataupun dapat dianalogikan sebagai suatu bangunan arsitektural yang megah yang bernama Indonesia. Selama atau sepanjang negara Indonesia ada, Pancasila akan selalu ada menyertai pertumbuhan dan perjalanannya. Perumusan Pancasila ini dimulai dari pembentukan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Dasar dari pembentukan BPUPKI ini adalah di mana pada saat itu pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Pemerintah Jepang yang saat itu diwakilkan oleh Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaki Koiso. Nah, berbicara Pancasila ini pertama kali dicetuskan oleh Soekarno-Hatta dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam perjalanannya, Pancasila dicetuskan yaitu pada sidang pertama BPUPKI, yaitu di mana sidang pertama BPUPKI dimulai dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada sidang pertama BPUPKI, di mana ada 3 tokoh yang mengeluarkan ataupun memberikan pemikirannya untuk dalam membentuk Pancasila itu sendiri. Di mana Muhammad Yamin pada hari pertama sidang BPUPKI dia memberikan gagasan, yaitu di mana Pancasila ini didasarkan oleh kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu pada hari kedua Supomo juga menyumbangkan gagasan dan pikirannya, yaitu di mana Pancasila ini didasari oleh persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, serta musyawarah dan keadilan sosial. Lalu pada hari ketiga sidang BPUPKI, Soekarno memberikan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu Pancasila itu terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sidang pertama BPUPKI ini lalu dilanjutin oleh setelah sidang BPUPKI pertama, Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai dasar negara pada saat itu dibacakan ketika upacara proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun Pancasila pada hari kemerdekaan itu sempat ditentang oleh beberapa putusan wilayah Indonesia Timur, di mana wilayah Indonesia Timur menyatakan keberatan atas sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penentangan ini didasarkan karena masyarakat wilayah Indonesia Timur pada saat itu tidak hanya beragama Islam, tapi banyak yang beragama lain. Dan juga kan Pancasila ini dibuat untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memang memiliki keberagaman agama. Nah, setelah rasa keberatan tersebut diterima, maka kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 dibentuklah PPKI dan dilakukan sidang pertama, di mana sidang pertama ini Muhammad Hatta mengusulkan mengubah 7 kata tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa, di mana pengubahan kata-kata yang diusulkan oleh Hatta tersebut sebelumnya juga telah dikonsultasikan oleh 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singo-Dimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tuku Muhammad Hasan. Nah, dalam perumusan Pancasila ini ditetapkan secara resmi sebagai dasar negara, yaitu rumusan pertama Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Lalu rumusan kedua dimulai dari pembukaan UUD sampai 18 Agustus 1945. Lalu di rumusan ketiga yaitu Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat dimulai dari Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara sampai dengan 15 Agustus 1950. Dan rumusan kelima yang merupakan rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama yang merujuk pada dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Presentasi ini dimulai dari Piagam Jakarta, rumusan Pancasila, perbedaan perumusan,
kejadian 30 September atau G30 SPKI, Hari Kesaktian Pancasila, dan terakhir Pancasila pada zaman Orde Lama. Nah, di sini ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah sebuah dokumen historis berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. Untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam agama dan negara, Piagam Jakarta merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam Rapat Panitia 9 atau 9 Tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Di sini ada bunyi tentang Piagam Jakarta, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selama setausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada rumusan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Merupakan Pancasila yang kedua yang berbeda dengan rumusan Pancasila yang pertama. Di sini pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menandatangani kesepakatan yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam tersebut memuat arah dan tujuan bernegara serta 5 rumusan dasar negara atau Pancasila. Namun ketika hendak disahkan pada 18 Agustus 1945, terjadi perdebatan antara golongan nasionalis dengan golongan Islam. Hal ini terkait dengan sila pertama rumusan dasar negara yang dinilai tidak cukup mencerminkan masyarakat Indonesia yang beragam. Di sini perumusan Pancasila yang kedua, yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Yang terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, selanjutnya ada tanggal 22 Juni merupakan perumusan 5 pikiran Soekarno tersebut dan mengubah urutannya. Ada beberapa kata yang diganti. Rumusan ini yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Soekarno adalah salah satu orang yang memperjuangkan BPUPKI agar menerima isi Piagam Jakarta ini sebagai dasar negara. Namun ada perdebatan sila pertama Piagam Jakarta ini. G30 SPKI. Insiden G30 SPKI merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Mengutip dari sejarahnya, pada tahun 1965 itu berlangsung peristiwa pembunuhan terhadap sejumlah jenderal, 6 jenderal dan 1 letnan TNI Angkatan Darat itu menjadi korban kekejian G30 SPKI pada 1965 silam dan berupaya mengganti dasar negara yaitu Pancasila, tapi tidak berhasil. Di sini ada beberapa jenderal, 6 jenderal yang disebutkan, yaitu ada Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal MP Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo, dan pada tanggal itu sebagai Hari Nasional memperingati G30 SPKI. Selanjutnya, 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bermula dari surat keputusan Menteri atau Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto pada 17 September 1966. Lalu setelah keputusan tersebut keluar, Wakil Panglima TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Maraden Pangabean dalam sejumlah pers menjelaskan Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia. Pada tanggal itu mendapat ancaman yang luar biasa sehingga hampir saja Pancasila musnah dari bumi pertiwi. Namun Pancasila selamat dari
serangan fisik penganut Marxisme, Leninisme, dan Maoisme. Karena itu dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah sumber kekuatan moral dan spiritual bangsa ini. Dalam surat itu dinyatakan peringatan harus dilakukan oleh seluruh pasukan Angkatan Darat dengan mengikutsertakan angkatan lainnya serta rakyat. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama didominasi oleh kehebatan karisma Bung Karno. Segala sesuatu yang keluar dari sebuah pidato Bung Karno adalah selalu dielulukan oleh masyarakat yang saat itu sangat euforia dengan kebebasan setelah terjadinya masa penindasan dan penjajahan oleh bangsa Belanda dan Jepang. Sehingga apa yang diucapkan oleh Bung Karno dalam setiap pidatonya akan menjadi sesuatu yang benar-benar dijadikan acuan kebenaran oleh masyarakat sebagai harga mati yang tidak bisa ditawarkan. Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Pancasila yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila sebagai dasar negara memiliki perkembangan dan tiap periode dengan pemimpin yang berbeda pula. Di sini saya menyimpulkan bahwa pada presentasi ini dinamika Pancasila adalah sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia, memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Jangan Orde Baru. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan Orde Baru itu? Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru ini menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintah Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan berlangsungnya Partai Komunis Indonesia. Dari sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Lalu, apakah Orde Baru mempunyai tujuan? Secara garis besar, pemerintah masa Orde Baru memiliki beberapa tujuan pokok, antara lain, 1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada Orde Lama. Pengoreksian, pencakupan dari seluruh tanpa terkecuali. Yang kedua, yaitu penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Yang ketiga, menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dan yang terakhir, membangkitkan kembali kekuasaan bangsa Indonesia. Tujuannya yaitu adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi. Di dalam masa Orde Baru memiliki kebijakan ekonomi, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Di awal kekuasaannya, pemerintahan Orde Baru mewarisi kemerosotan ekonomi yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ini ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita pendudukan Indonesia, tingginya inflasi yang mencapai 65%, serta hancurnya sarana-sarana ekonomi akibat konflik yang terjadi di akhir pemerintah Soekarno. Mulai tahun 1969, pemerintah mencapai landasan untuk membangun yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita pertama yang mulai dilaksanakan tahun 1966 tersebut fokus pada rehabilitas prasarana penting dan pengembangan
dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Pembangunan sektor pertanian diberi prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum membangun sektor-sektor lain. Pembangunan antara lain dilaksanakan dengan pembangunan sarana pertanian seperti irigasi, perhubungan, teknologi pertanian, kebutuhan pembiayaan, dan kredit perbankan. Pertanian juga dibantu melalui penyediaan sarana penunjung utama seperti pupuk hingga pemasaran hasil produksi. Dan yang kedua yaitu swasembada beras. Sejak awal berkuasa, pemerintah Orde Baru menitik beratkan fokusnya pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ketahanan pangan adalah persyaratan utama stabilitas ekonomi dan politik. Sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah pertanian hingga penyuluhan bisnis. Pemerintah juga memberikan kapasitas pemasaran hasil produksi melalui lembaga yang diberi nama Bulog atau Badan Urusan Logistik. Mulai tahun 1966 hingga 1992, produksi hasil-hasil pertanian meningkatkan tajam. Pada tahun 1966, misalnya produksi padi hanya mencapai 17.156.000 ton. Jumlah ini berhasil ditingkatkan 3 kali lipat menjadi 47.293.000 ton. Pada tahun 1992, yang berarti produksi besar beras per jiwa meningkat dari 95,9 kg menjadi 194,0 kg. Dan yang terakhir itu ada pemerataan kesejahteraan penduduk. Pemerintah juga berusaha mengiringi pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan penduduk melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan, meningkatnya gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Di sini ada kelebihan Orde Baru. Yang pertama, angka pengangguran semakin menurun. Kebutuhan rakyat pangan sedang dan papan cukup terpenuhi dengan baik. Yang ketiga, meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia. Dan yang keempat, mencenangkan program wajib belajar. Yang terakhir, berhasil mencenangkan program keluarga berencana atau KB yang sebelumnya tidak pernah ada. Dan yang terakhir, ini ada kekurangan Orde Baru. Yang pertama, terjadi korupsi besar-besaran. Yang kedua, banyak terjadinya pelanggaran HAM. Dan yang ketiga, tingginya kesenjangan sosial di masyarakat. Yang keempat, pembangunan hanya terpusat di ibu kota. Dan yang terakhir, terjadinya pengengkangan kebebasan pers dan berpendapatan. Pancasila pada era reformasi dianggap sebagai alat peninggalan masa Orde Baru yang harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan era reformasi yang menjunjung tinggi perubahan. Terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, struktur, dan masif, yang kemudian dijadikan senjata ideologis untuk mereka yang tidak sepaham dengan pemerintah atau orang anti Pancasila. Pada era reformasi, Pancasila dijadikan objek yang menarik untuk acuan pencapaian tujuan dari seluruh proses reformasi. Pancasila diharapkan dapat menjadi alat untuk pencapaian tujuan bangsa dan negara. Padahal pada kenyataannya, Pancasila merupakan konteks dalam segi kehidupan sebagai ideologi, sebagai falsafah atau pandangan hidup, dan sebagai dasar negara. Posisi Pancasila dianggap oleh sebagian masyarakat sulit memposisikan diri karena tidak mengacu pada paham komunis maupun liberal. Pada akhirnya menyulitkan nilai-nilai Pancasila digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan persepsi yang berkembang di masyarakat terhadap Pancasila tidak terlepas dari adanya perbedaan pemahaman terhadap tatanan nilai dalam kehidupan bernegara yang belum berjalan secara sinergis di antara tiga unsur, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar adalah asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak akan kebenarannya, atau tidak perlu diragukan dan dipertanyakan lagi. Kemudian ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar yang biasanya berupa norma sosial maupun norma hukum, yang akan dikonkretkan lagi oleh pemerintah atau para penentu kebijakan. Nilai ini sifatnya dinamis dan kontekstual dan menjadi sangat penting karena merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam wujud konkret sesuai perkembangan masyarakat. Yang terakhir ada nilai praktis.
Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari di dalam masyarakat. Kemudian ada perjalanan sejarah Pancasila. Setelah diterapkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, pada November 1945, pemerintah mengubah haluan politiknya dengan mempraktekkan sistem demokrasi liberal yang menjadikan pemerintah pro-liberalisme. Kemudian sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memerintahkan Badan Konstitusi untuk menetapkan undang-undang baru untuk mengganti Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dilatar belakangi karena kegagalan Badan Konstitusi dalam menetapkan undang-undang baru. Dekret Presiden ini dimanfaatkan oleh kekuatan politik di Indonesia yang berhaluan kiri atau kita biasanya sebut PKI. Hal ini terlihat pada kebijakan pemerintah yang anti terhadap Barat atau kapitalisme. Kemudian dibuatnya poros Jakarta Peking dan Jakarta Pyongyang, dan kemudian puncaknya pada pertemuan G30 SPKI. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangnya pemerintah Orde Lama atau pemerintahan I.R. Soekarno dan berkuasanya pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan Jenderal Soeharto. Kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah Orde Baru berusaha mengkoreksi penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya dalam pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Orde Baru merubah haluan politik yang tadinya mengarah ke kiri dan anti Barat, menariknya ke posisi kanan. Namun pemerintahan Orde Baru pun akhirnya dianggap penyimpangan dari Pancasila dan Undang-Undang 1945. Orde Baru dianggap cenderung ke mempraktekkan liberalisme atau kapitalistik dalam mengelola dan menjalankan negara. Kemudian yang terakhir pada era reformasi. Pada tahun 1998 muncullah gerakan reformasi dan berhasil mengakhiri 30 tahun kekuasaan Orde Baru. Kemudian ada esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan yang mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Pancasila sebagai negara mempunyai arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintah. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni seperti pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggara negara dari seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila dalam sebagai dasar negara mempunyai konsekuensinya, yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada urgensi Pancasila dalam kajian sejarah. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur yang telah tertanam dalam diri bangsa Indonesia sejak dulu sesuai dengan rumusan nilai-nilai sila Pancasila yang di dalamnya berisi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan negara. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah sebagai instrumen dalam mempertahankan kegoncangan negara, baik yang disebabkan oleh bahaya dari dalam negeri sendiri maupun terhadap serangan ideologi-ideologi dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Mengaktualisasikan Pancasila kembali dalam kehidupan masyarakat menjadi sangat penting di tengah tingginya radikalisme, fanatisme kelompok, dan segala kekerasan yang mengatasnamakan agama yang sangat sering terjadi beberapa waktu terakhir ini. Ketika reformasi dan demokrasi harus diwujudkan dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat sehari-hari, berarti kita harus menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari.